Yerusalem, kota suci di tanah suci. Kota tempat kelahiran gereja yang kita kenal. Dari kota Yerusalem Injil tersebar ke seluruh penjuru dunia. Saat Injil diberitakan secara luas, kota-kota lain di berbagai negara disebut sebagai Yerusalem karena banyaknya orang Kristen yang berkumpul di kota tersebut. Dan Injil pun menjangkau sebuah kota di semenanjung Korea, di mana kuasa Tuhan bekerja melawat kota tersebut yang mengubahnya layaknya Yerusalem. Kota ini pada masanya menjadi pusat kebangkitan kekristenan yang luar biasa, bahkan dijuluki sebagai Yerusalem dari Timur. Bagaimana sejarah mengejutkan dari kota ini yang awalnya jadi pusat kebangkitan kekristenan, berbalik menjadi kota yang menjadi simbol petaka bagi umat Kristen? Sebelum tahun 1884, telah ada upaya untuk menyebarkan agama Kristen di Korea, dengan agama Katolik diperkenalkan pada abad ke-17, dan umat Presbiterian berpindah agama pada abad ke-19. Namun, monarki Korea telah melarang agama Kristen sejak tahun 1758 dan menghukum orang Kristen dengan hukuman mati. Fakta yang menyedihkan dan mengejutkan adalah lebih dari 10.000 orang Kristen Korea menjadi martir pada tahun 1800-an. Lalu pada tahun 1884, agama Kristen bangkit di Korea yang diinisiasi oleh Horace Allen. Dia adalah seorang dokter Kristen Amerika yang bekerja untuk keluarga kerajaan Korea. Setelah menyelamatkan nyawa seorang anggota kerajaan yang terluka parah dalam percobaan kudeta, Allen diizinkan untuk memberitakan Injil di Korea. Saat itu Korea masih bersatu dan belum terpecah menjadi dua negara seperti sekarang ini. Setelah mendengar berita tersebut, para misionaris dari seluruh dunia berdatangan ke Pyongyang. Begitu mereka tiba, mereka mendirikan gereja, sekolah Kristen, universitas, seminari dan membangun rumah sakit. Dari misi tersebut lahir generasi Kristen yang menginspirasi semangat dan perubahan sosial di Korea. Pyongyang telah menjadi tonggak sejarah kekristenan di Korea saat itu. Pyongyang berdiri sebagai simbol iman, semangat Injili dan kesetiaan teologis. Sebuah model keberhasilan misi dan pusat pertumbuhan agama Kristen di Korea. Salib menghiasi cakrawala Pyongyang. Perubahan sempat terjadi pada tahun 1905, ketika Korea jatuh di bawah pendudukan Jepang yang melembagakan Shinto, yaitu praktik penyembahan kepada Kaisar Jepang. Pendudukan brutal Jepang selama 35 tahun di Korea menguji iman orang-orang percaya ini. Jepang menutup 200 gereja dan menangkap sekitar 2.000 orang Kristen. Meskipun banyak menghadapi penganiayaan, justru pertumbuhan gereja semakin besar. Dan pada tahun 1907, Pyongyang mengalami kebangkitan besar berskala nasional di mana orang-orang bertobat menyebarkan beritanya ke seluruh Korea. Pyongyang dan wilayah sekitarnya memiliki lebih dari 60.000 umat Kristen di gereja Presbiterian saja. Mereka menjadikan wilayah Pyongyang sebagai wilayah dengan penduduk Kristen paling banyak di Korea. Pada tahun 1910-an, gereja di Korea telah berkembang pesat dengan jumlah pengikut lebih dari 200.000 jiwa. Para pemimpin nasionalis Korea sebagian besar beragama Kristen dan sebagian besar berasal dari Korea bagian utara yang berpenduduk lebih sedikit. Perkembangan Injil dan kebangunan rohani dengan cepat menghasilkan ribuan orang bertobat dan banyak gereja bertumbuh di Pyongyang. Doa pertobatan melanda semenanjung Korea. Orang-orang berjalan ratusan mil untuk menghadiri kebaktian kebangunan rohani. Agama Kristen telah menjadi cara hidup orang Korea. Dua gereja berdiri di sudut jalan yang sama merupakan pemandangan biasa. Pada tahun 1930-an, Pyongyang memiliki lebih dari 800 sekolah Kristen dengan lebih dari 40.000 siswa. Pada akhir tahun 1940-an, sekitar 3.000 gereja beroperasi di Korea. Hampir semua orang asing di Pyongyang adalah misionaris atau pendidik dengan fokus misi. Pesatnya pertumbuhan agama Kristen di Pyongyang menyebabkan kota ini dijuluki Yerusalem dari Timur dalam komunitas misionaris. Di tengah pesatnya pertumbuhan kekristenan, pada tahun 1912, seorang anak laki-laki lahir di Pyongyang, di mana kakeknya adalah seorang misionaris Protestan, ayahnya adalah seorang pendeta, ibunya adalah seorang diaken dan memainkan organ selama kebaktian gereja. Anak itu bernama Kim Il-sung, yang tumbuh dan dididik dalam keluarga Kristen. Kim bersekolah di sekolah misionaris Kristen dan menjadi pemain organ di gereja.
Pada saat pecah Perang Dunia II, Jepang berhadapan dengan Amerika Serikat. Karena pada saat itu Korea di bawah pendudukan Jepang, maka semua orang Amerika termasuk misionaris harus meninggalkan Korea. Ketika perang berakhir pada tahun 1945, pendudukan Jepang di Korea juga berakhir. Negara ini kemudian terpecah menjadi Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Para misionaris segera kembali ke Korea Selatan, mendirikan pangkalan di Seoul, namun Uni Soviet tidak pernah mengizinkan mereka kembali ke Korea Utara. Uni Sovietlah yang membawa dan menanamkan pengaruh komunis di seluruh Korea Utara. Kim Il-sung yang Kristen tidak luput dari pengaruh komunis. Dia segera mengingkari kesetiaan terhadap agama Kristen dan memeluk komunisme. Ketika Kim Il-sung naik sebagai pemimpin, tak lama kemudian, ia menjadi diktator Korea Utara. Kim memasang komunisme versinya sendiri dan dialah yang menjadi pusatnya. Pada akhir tahun 1949, ketika wilayah utara bersiap menghadapi Perang Korea, komunis menangkap semua orang yang menghadiri kegiatan keagamaan. Mereka menggerebek rumah-rumah umat Kristen untuk mencari buku-buku agama yang dianggap sebagai surat edaran yang menghasut pemberontakan. Pemerintah secara rutin menangkap dan menganiaya para pemimpin Kristen atas tuduhan penghasutan. Di bawah kepemimpinan Kim Il-sung, perlakuan terhadap agama Kristen mengalami perubahan drastis. Propaganda disebarkan ke seluruh Korea Utara bahwa umat Kristen adalah orang yang tidak patriotik dan pengkhianat, bahwa imperialisme Amerika adalah musuh besar Korea Utara dan agama Kristen adalah alat pilihannya. Sejak saat itu, arus besar pengungsi yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang atau 15% dari populasi Korea Utara melarikan diri ke Korea Selatan dari tahun 1945 hingga akhir Perang Korea pada tahun 1953. Para pengungsi ini kemudian mendirikan gereja yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan kekristenan di Korea Selatan. Pada tahun 1948, diktator mengumumkan berakhirnya agama di Korea Utara. Tidak akan ada lagi gereja, penginjil atau Tuhan, kecuali Kim Il-sung. Salib yang menghiasi cakrawala Pyongyang kini telah runtuh. Yerusalem dari timur telah lenyap dan selanjutnya hanya akan menjadi kenangan sejarah. Meskipun demikian, Korea Utara tidak sepenuhnya berhasil menyingkirkan agama Kristen. Gereja tidak berakhir begitu saja namun beradaptasi dan beralih ke gerakan bawah tanah. Semenjak itu, menjadi seorang Kristen di Korea Utara adalah resiko besar. Orang Kristen dipandang sebagai kelompok politik yang berbahaya dan musuh negara. Ketika seseorang ketahuan Kristen maka keluarganya akan dihukum. Demi keselamatan mereka, orang tua seringkali tidak memberitahu anak-anak mereka tentang Yesus sampai mereka cukup dewasa untuk memahami betapa beratnya rahasia yang mereka bawa. Mereka juga menghadapi krisis ekonomi dan kekurangan pangan yang parah. Orang Kristen bisa dipenjara, disiksa dan dibunuh karena mengikut Yesus. Diperkirakan sekitar 50.000 hingga 70.000 orang Kristen diseret ke penjara dan kem kerja paksa dengan perlakuan yang brutal. Bahkan lembaga misionaris Kristen menempatkan Korea Utara sebagai tempat yang paling sulit dan berbahaya menjadi orang Kristen dibandingkan negara manapun di dunia. Yah, begitulah kenangan Pyongyang, kota yang dahulu pernah menjadi terang yang bersinar di sebuah bukit di mana Kristus dikenal dan diberitakan yang membuatnya dikenal sebagai Yerusalem dari Timur. Ironisnya, kini Pyongyang tak ubahnya lorong gelap yang mengerikan, berubah sebagai ibu kota rezim yang menindas, lambang kediktatoran, kekejaman, pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan. Jika dahulu gereja bertumbuh dengan pesat, kini rakyat Korea Utara kelaparan secara fisik dan spiritual. Realitas Pyongyang kini sangatlah berbeda dan tidak ada lagi Yerusalem dari Timur.